Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Gresila Kumakau, NIM 19606015, mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. Dan tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran. Dosen menyuruh kita untuk mencari media pembelajaran untuk memudahkan kita dalam belajar secara daring. Dan di sini saya mencari atau mendapatkan 3 aplikasi untuk memudahkan kita dalam belajar secara daring. Yang pertama, aplikasi Edmodo, kedua aplikasi Zoom, dan ketiga aplikasi WhatsApp. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan atau tutorial cara menggunakan aplikasi Edmodo.
Kali ini saya akan menjelaskan secara umum apa itu paradigma. Definisi paradigma. Paradigma adalah cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena dalam sosial. Dalam paradigma memiliki 3 konsep. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Yang kedua, paradigma definisi sosial. Yang terakhir, paradigma yang bisa dimengerti atau mudah dipahami oleh semua orang yang ingin memahami tentang paradigma sosiologi. Nah, capaian dari pembelajaran pada materi kita untuk paradigma sosiologi yaitu mahasiswa supaya dapat memahami tentang konsep paradigma materi sosiologi ini. Selain itu juga mahasiswa dapat menggunakannya. Jadi dengan nanti memahami paradigma sosiologi ini, maka kalau kalian nanti mau melakukan penelitian, perancangan penelitian, terutama dalam penelitian sosial, maka akan dapat mengerti seperti apa yang harus saya pakai, teori-teori seperti apa yang harus saya gunakan sebagai visual analisis, metodenya nanti seperti apa. Jadi kita akan membahas itu ya. Lalu kemudian indikator pencapaiannya, maka materi kita akan kita bahas yaitu pengertian dari paradigma, lalu dimensi-dimensi dari paradigma, dan memahami paradigma dalam konteks penelitian sosiologi. Nah itu ya akan kita bahas pada saat ini. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, apa itu paradigma? Oke, pengertiannya seperti apa ya gitu. Di sini akan kita bahas yaitu yang pertama dari apa yang dikatakan oleh Thomas Kuhn atau Thomas Kahn bacanya ya, gitu ya. Jadi paradigma suatu kerangka referensi ya, suatu kerangka referensi atau pandangan ya, pandangan tentang dunia atau worldview yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan dari suatu teori. Jadi di sini kalau orang misalnya, oh saya memandang ya satu benda ya, itu berdasarkan dari paradigma yang ada pada orang itu. Ya, kalau paradigma itu kan tadi dikatakan sebagai suatu kerangka referensi, ya tidak bisa dilihat, tapi terasakan di dalam setiap cara berpikir orang yang memiliki paradigma tersebut. Yaitu. Nah, lalu kemudian menurut siapa lagi? Ada tokoh yang berikutnya, yaitu menurut Guba. Ya, menurut Guba mengatakan bahwa paradigma itu apa? Ya. Paradigma adalah seperangkat keyakinan, jadi keyakinan yang mendasari dan memandu tindakan-tindakan orang, baik tindakan sehari-hari maupun tindakan ilmiah. Jadi ini berkaitan dengan keyakinan. Kalau berkaitan dengan keyakinan, memang tidak bisa untuk debatable. Bisa saja paradigma si A bisa berbeda dengan paradigma si B, meskipun dia menggunakan duduk amatan yang sama. Ya, maka dalam ilmu sosial dibutuhkan orang-orang yang memang mau mengerti, tadi dikatakan ya, untuk materi-materi tentang interaksi sosial atau materi tentang perubahan sosial. Di situ juga akan muncul bahwa aktor dari sosiologi itu adalah manusia. Nah, karena kita bicara tentang paradigma dan paradigma itu tidak seragam dari satu individu ke individu lain, maka dibutuhkan juga satu pengertian. Maka saya katakan orang yang mau belajar sosiologi itu orang yang mau mengerti, bukan hanya orang yang pintar ya. Karena apa? Karena tindakan seseorang, baik itu tindakan sehari-hari, kalau mau kita kaji secara ilmiah itu bisa tidak harus dipaksakan seragam ya, karena punya paradigma yang tidak seragam. Nah, lalu menurut Retzer ya, itu tokoh terkenal, kalau buku sosiologi Retzer ini kan tebal banget ya. Nah, itu menurut Retzer itu apa sih paradigma ya? Jadi paradigma adalah pandangan yang mendasar ya dari seorang ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan ya, yang tentang pokok persoalan yang mestinya dipelajari dalam satu cabang ilmu disiplin tertentu. Ya, jadi di sini menurut Retzer adalah pandangan yang mendasar. Jadi dasar dari seseorang itu, ilmuwan itu ya, untuk melihat sesuatu yang dipelajari. Ya, yang pertama misalnya tentang apa yang harus dipelajari. Ya, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab.
Lalu bagaimana seharusnya menjawabnya? Ya. Lalu aturan-aturan apa yang harus diikuti di dalam rangka menjawab persoalan tersebut? Ya, jadi menurut Esther itu, jadi orang semakin banyak mempelajari suatu teori dan memiliki pengalaman-pengalaman yang banyak, maka paradigma dia juga akan diperluas, ya, paradigma dia akan diperluas, ya, sehingga tidak sempit seperti kacamata kuda gitu. Makanya kita kadang lihat, oh ya, negara ini akan menjadi baik, ya, misalnya negara ini akan menjadi harmonis, negara ini akan menjadi produktif kalau menurut filsuf dulu, kalau itu dipimpin oleh seorang filsuf gitu, karena paradigma seorang filsuf adalah memiliki satu keluasan, ya, yang besar, karena seorang filsuf biasanya mau melihat dari berbagai aspek, misalnya seperti itu, ya. Lalu yang berikutnya, ya, kalau tadi adalah tokoh-tokoh, ya, tentang definisi paradigma, maka sekarang bagaimana memandang paradigma itu sendiri dari dimensi-dimensi apa saja, gitu ya. Nah, yang pertama adalah dari dimensi ontologi, ya, dari dimensi ontologi. Ya, memandang paradigma dan dimensi ontologi itu membahas yang ingin kita ketahui. Ya, jadi kalau cara pandang tadi apa yang ingin diketahui itu adalah dari dimensi ontologi. Sedangkan yang kedua adalah dari dimensi epistemologi. Nah, dari dimensi epistemologi yaitu cara mendapatkan pengetahuan yang benar itu seperti apa. Ya, jadi kalau tadi ontologinya itu bicara tentang apa yang ingin diketahui, kalau bicara tentang epistemologi adalah bicara tentang bagaimana cara, ya, memperoleh pengetahuan itu secara benar, ya, itu. Lalu dimensi yang ketiga adalah yaitu dimensi metodologi. Setelah itu, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajar lewat aplikasi Zoom yang materinya saya sudah kirimkan di aplikasi Edmodo. Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum. Selamat pagi, damai di hati. Pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi paradigma sosiologi. Dan sebelumnya, kalau ada yang mau menjelaskan secara singkat apa itu paradigma sosiologi, diberikan kesempatan. Salah satu orang, kalau ada. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang melihat persoalan atau fenomena sosial. Terima kasih. Saya cuma hanya mau menambahkan sedikit. Paradigma sosiologi itu terbagi menjadi 3, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Dan sebelumnya saya mau mengingatkan, saya sudah mengirim tugas lewat link dari YouTube di grup kalian masing-masing, dan mohon kalian mengeceknya, dan silakan kalian buat itu. Dan kalau batas pengumpulannya sudah tertera di link tersebut. Demikianlah, nanti kita bertemu minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi.